Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk ke tema yang baru, saudaraku. Temanya adalah rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, part 1, bagian pertama. Namun demikian saudara sekalian, seperti biasanya, sebelum kita memulai ibadah saudaraku, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada jemaat. Informasi pertama, saudara sekalian, sampai hari ini saya masih di Singapura, sudah 7 minggu saya ada di Singapura saudaraku, dalam rangka operasi mata dan sedang rawat jalan, saudara sekalian. Dan saya khotbah pakai topi, untuk menghindari cahaya langsung ke mata, saudara-saudara sekalian. Informasi kedua, saudara-saudara, setiap kali saudara masuk YouTube channel saya, bagi yang sudah subscribe dan klik lonceng, udah nggak usah lagi. Dan bagi yang belum klik subscribe dan lonceng, saudaraku, di channel saya, saudara sekalian, saya melihat sekitar 70% yang mendengar ikut ibadah ini saudaraku tidak melakukan subscribe dan klik lonceng di YouTube channel saya. Nah, ini sangat mengganggu, sangat tidak menolong saya saudaraku. Pertama, saudara sekalian, karena banyak jemaat yang pada hari Minggu ketika saya tidak kirimi link khotbah, mereka akan berkata, "Pak, saya belum dikirimi khotbah." Ini akan menyulitkan saya. Kenapa saudaraku? Karena saya harus kirim link khotbah lagi. Mata saya tidak bisa lihat HP terlalu lama, saudaraku. Cahaya HP itu berbahaya buat mata saya. Jadi saya harus kirim, setiap jemaat itu harus kirim balik. Itu sangat menyulitkan saya. Seandainya saudara bisa menolong saya dengan klik subscribe dan klik lonceng. Jadi pada saat YouTube sudah merilis khotbah saya yang terbaru, otomatis sudah ada di HP saudara sekalian khotbahnya. Jadi saya sudah tidak usah kirim balik. Jadi please, kita saling membantu saudaraku. Saya udah siapkan khotbah dengan baik. Sayang kalau tidak sampai kepada saudara. Dan saudara nolong saya untuk mata saya ini bisa sehat, bisa bertahan sampai hari tua, saudara sekalian. Karena saya punya mata tinggal satu, saudaraku. Yang sebelah kanan sudah tidak lihat, saudaraku. Ini pun penglihatannya tinggal 65%, saudaraku. Oke, baik saudara-saudara sekalian. Demikian informasi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudaraku, firman Tuhan diambil dari Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan bagian kedua, saudara-saudara sekalian, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara,
Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita masuk dalam pembahasan. Namun demikian, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan firman ke dalam bahasa yang praktikal, ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang mampu dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar firman, kuasai hati dan pikiran kami, Roh Tuhan mengajar kami, supaya firman diberitakan itu boleh meneguhkan iman jemaat, membawa jemaat kuat dalam Tuhan, melewati berbagai badai kehidupan, tantangan kesulitan di zaman ini. Bersama Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Kami boleh mengerti anugerah yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk menerima sabda-Mu. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kehidupan saudara sampai hari ini? Apakah pengalaman-pengalaman yang saudara alami, baik pengalaman positif maupun pengalaman negatif, baik terjadi kemarin, 3 hari lalu, 2 minggu lalu, setahun yang lalu, 3 bulan lalu, atau 4 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu. Pengalaman yang menyukakan, pengalaman yang menyakitkan, loss and grief, saudaraku, ya, atau suatu kesusahan berkat yang besar. Apakah semua pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa kita kepada suatu kerohanian yang makin dekat, makin baik dengan Tuhan? Ini pertanyaan perlu ditanyakan setiap kali saudara saat teduh, saudaraku. Ini merupakan indikator daripada maju mundurnya kerohanian kita, saudara-saudara sekalian. Jikalau pengalaman positif membawa kita cinta Tuhan, pengalaman negatif tidak membawa kita cinta Tuhan, ada something wrong dalam kerohanian kita. Oke, saudaraku. Baik, saudara-saudara sekalian, selalu simpan pertanyaan ini, saudaraku, ya. Nah, saudara sekalian, sebelum kita bahas di tema ini, saudaraku, suatu introduction saya berikan kepada saudara. Saudara-saudara sekalian, zaman di mana Tuhan Yesus hidup, Tuhan itu menggunakan berbagai cara, saudaraku, untuk mengajar murid-muridnya, untuk mengajar orang-orang yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus tentang kebenaran, saudaraku. Banyak sekali caranya. Kita bisa lihat apa yang tertulis di kitab suci, saudaraku, di Alkitab kita. Tuhan menggunakan perumpamaan. Saudara kan melihat banyak perumpamaan. Perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan dirham, perumpamaan talenta, saudaraku. Tuhan menggunakan banyak perumpamaan untuk mengajar kebenaran kepada muridnya. Yang kedua, Tuhan memakai peristiwa-peristiwa. Dan ini paling banyak, saudaraku. Peristiwa di Kana, peristiwa murid-muridnya, peristiwa Yesus meredakan taufan, saudaraku, peristiwa Yesus menyembuhkan orang, peristiwa Yesus menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang yang buta, peristiwa Yesus ketemu Nikodemus, ketemu
tokoh-tokoh yang lain, saudara sekalian. Juga Yesus menggunakan peristiwa-peristiwa, juga Tuhan menggunakan cara-cara yang lain, saudaraku. Mengumpamakan diri dengan benda-benda mati, saudaraku. Akulah pintu, akulah roti dari surga, akulah air hidup, akulah mana dari surga, saudaraku. Akulah menggunakan benda-benda hidup, saudaraku. Akulah gembala yang baik, akulah domba Paskah Allah, akulah singa dari Yehuda. Juga menggunakan kalimat-kalimat akulah jalan, kebenaran dan hidup, saudara sekalian. Jadi banyak cara Tuhan mengajar murid-muridnya tentang kebenaran, saudaraku. Kalau saudara teliti Alkitab, unik sekali loh Alkitab, saudaraku. Saudara teliti mempelajari, sungguh luar biasa. Tak habis-habisnya kebenaran, saudaraku. Diungkapkan dalam berbagai hal, saudaraku. Yesus juga berkata, masih ingat? Akulah pokok anggur yang benar, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam tema terbaru ini, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Saya akan membahas beberapa bagian, beberapa seri khotbah, saudaraku, untuk melihat berbagai cara Tuhan mengajar kebenaran kepada murid-muridnya. Nah, di part 1 ini kita bahas dari perikop Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah baca Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, saudaraku. Di judulnya itu penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebenarnya, saudaraku, perikop ini main poinnya, tujuan utamanya adalah Tuhan memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia, saudaraku. Itu main point dari perikop ini, saudara sekalian. Nah, di perikop ini, saudaraku, kita akan bagi menjadi 2 segmen besar. Jemaat perlu perhatikan, karena ini penting supaya nanti penjelasan berikutnya gampang dimengerti dengan baik, saudaraku. Perikop ini dibagi dalam 2 segmen besar. Segmen pertama, saudaraku, adalah murid-murid Tuhan Yesus, diwakili oleh Simon Petrus, saudaraku, yang menyangkut 2 hal. Hal pertama, mereka belum mendapat ikan, tidak mendapat ikan. Semalaman itu mereka tidak dapat ikan. Itu poin pertama. Poin kedua, percakapan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Oke, nah, segmen pertama adalah segmen murid-murid Tuhan Yesus dengan diwakili oleh Simon Petrus. Segmen kedua adalah segmen Tuhan Yesus, menyangkut 3 hal, saudaraku. Hal pertama adalah Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk menebar jala menangkap ikan. Hal yang kedua, saudaraku, adalah Tuhan doing miracle. Tuhan mendatangkan mukjizat, saudaraku, yaitu mendatangkan banyak ikan. Nah, poin ketiga adalah panggilan ilahi memanggil mereka menjadi penjala ikan. Jadi, saudara sekalian, sekarang clear, saudaraku, ya. Perikop yang saudara baca, yang kita baca ini, saya bagi segmen-segmennya, bagian-bagiannya. Jadi dalam pikiran saudara sudah ada kerangka berpikirnya. Lihat perikop itu langsung jelas, mengerti semua bagian dengan baik, saudaraku. Oke, sekarang kita membahas khususnya mengenai segmen yang pertama, saudaraku, yaitu percakapan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Jadi cerita perikop ini, saudaraku, sederhana. Suatu hari, saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu, ya, dengan perahu mereka, Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus mengajar orang, Tuhan Yesus mengajar tentang kebenaran. Setelah selesai mengajar, Tuhan menyuruh murid-muridnya, bawa perahumu ke tempat yang lebih tengah untuk tebarkan jala, untuk menjala ikan. Itu Tuhan suruh, saudaraku, perikop begitu. Dan di ayat 5 itu menarik, saudaraku. Itu percakapan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Di ayat 5, Simon Petrus ngomong begini, "Guru, semalaman kami sudah bekerja keras untuk mendapat ikan, tapi kami tidak mendapat apapun." Lanjutnya, Simon Petrus, saudaraku, "Tetapi karena guru yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Itu kalimat Simon Petrus, saudara, ingat ya. Nah, saudaraku, setelah Simon Petrus bersama murid-muridnya, teman-temannya menyebarkan jala, apa yang terjadi, saudaraku? Ikan begitu banyak. Ikan begitu banyak sampai dia suruh teman-temannya bantu. Dapatnya itu sampai 2 perahu penuh, perahunya hampir tenggelam. Masuklah ayat ke-8. Ini menarik, saudaraku. Ayat ke-8, Simon Petrus lagi yang ngomong. Ketika Simon Petrus melihat semua hal itu, ikan begitu banyak,
dia ketemu Tuhan Yesus langsung tersungkur. Dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Nah, itu menarik, saudaraku. Ayat 5, karena guru yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 8, pergilah karena aku orang berdosa. Kenapa bisa seperti itu? Apa makna di balik ucapan ini, saudaraku? Saya kasih contoh supaya saudara jelas. Kalau suami istri, suami saudara pulang ke rumah. Mama, bulan ini omset perusahaan kita mencapai 1 miliar. Istrimu pasti senang, pasti akan ngomong, puji Tuhan, terpujilah Tuhan, Papa, begitu. Senang dia, saudaraku. Kan mestinya seperti itu, ya kan? Dah, kalau seperti itu, mestinya Petrus juga begitu. Ya, dia melihat ikannya banyak sekali, ketemu Yesus, dia akan ngomong, engkau Allah yang besar, terpujilah apa yang kau buat Tuhan. Kan bisa gitu. Kenapa dia tersungkur dan mengatakan, pergi dariku karena aku orang berdosa? Ada something wrong ini, saudaraku. Ada something wrong dengan Simon Petrus. Nah, ini yang perlu kita tahu. Apa itu? Jadi, ayat 5 itu, saudaraku. Ketika Simon Petrus berkata, telah semalaman kami menangkap ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebar jala juga, saudaraku. Sering sekali orang-orang berkhotbah, saudaraku, karena Simon Petrus taat, saudaraku, maka terjadi mujizat. Itu nggak benar, saudaraku. Kalau Simon Petrus taat terjadi mujizat, ayat 8 harusnya memuji, praise the Lord. Ternyata tidak, saudaraku. Ayat 8 dia merasa berdosa. Pergilah, aku dosa. What happened? Bukan taat, saudaraku. Tapi di situ ada terjadi saling adu antara manusia dengan Tuhan. Jadi Simon Petrus dengan bahasa lain ingin mengatakan, semalaman itu kami sudah berusaha, nggak dapat ikan. According to the best of our experience, menurut pengalaman kami ini penangkap ikan puluhan tahun, dengan cuaca seperti ini, arus air seperti ini, tidak pernah ada ikan. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Artinya, let us prove it. Mari kita buktikan. Kami yang benar atau Yesus yang benar. Karena kami nelayan, tukang tangkap ikan, pengalaman kami puluhan tahun. Yesus bukan nelayan, Yesus tukang kayu, beda profesi. Maka Petrus berkata, guru, kamu kan guru ngajar kebenaran. You tidak tahu tentang air. You tidak tahu tentang iklim. Mari kita buktikan siapa yang benar. Guru yang mengajar kebenaran yang benar, atau kami nelayan penangkap ikan. Itu loh, saudaraku, yang membuat dia tersungkur ketika sadari dia sudah mencobai Tuhan. Dia sudah coba melawan Tuhan. Dia sedang mengadu argumen dengan Tuhan. Dia sedang mengadu Yesus yang benar atau dia yang benar. Saudara, sebagian, saudaraku. Ini penting poin ini, saudara sekalian. Sampai di sini berhenti sebentar, saudaraku ya. Simon Petrus mewakili umat manusia sepanjang zaman, saudaraku. Yes. Kadang manusia itu kayak seperti kita ini, saudaraku. Ketika kita sudah jaya, sudah kaya, sudah terkenal, sekalipun pendeta kita, saudaraku, ya, businessman, saudaraku. Kecenderungan manusia itu ketika sudah mencapai popularitas, mencapai kesuksesan yang tinggi, kecenderungannya adalah menyalahkan manusia dan menyalahkan Tuhan. Welcome to human race. Itulah kita, saudaraku. Harus kita camkan poin dalam hati kita. Siapapun kita, saudaraku. Hati-hati terhadap poin ini. Simon mewakili umat manusia, saudaraku. Ya. Meremehkan kebesaran Tuhan karena merasa sudah paling hebat, paling pintar. Ya. Paling kaya, paling pengalaman, paling tahu, guru kebenaran tahu apalah, saudaraku. Coba mari kita belajar poin ini. Zaman sebelum COVID, saudaraku, betapa hebatnya kita. Ya, apapun kita punya, benar. Gereja pun sama, besar sekali, saudaraku. Tanpa kita sadari, kita sudah memperalat Tuhan dengan cara-cara kita, saudaraku. Kan begitu. Kita memakai topeng kita. Kita merasa kita paling hebat. Dengan segala cara saya bisa menjalankan apapun. Doa pun sudah tidak perlu. Kan begitu. Is it right? Saya mau berhenti poin ini pelan-pelan. Kadang-kadang setelah zaman kita hadapi seperti ini, saudaraku, bahasa seperti ini, kalimat seperti ini lebih mudah mengingatkan kita.
Tapi pada saat kita lagi jaya-jayanya, lagi segala sesuatu ada, saudaraku, kalimat saya seperti ini bagi saudara itu seperti angin lalu. Tapi ketika sudah terhentak, sudah merasa tak berdaya, kalimatnya seperti pedang bermata dua, saudaraku. Tajam menusuk jantung. Iya, saya dulu seperti itu, Pak Pendeta. Bahkan Tuhan pun saya tidak peduli. Saudara lihat, tadi ayat 5 dia ngomong guru. Kamu kan guru mengajar kebenaran. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Saudaraku, kan begitu. Saya masih ingat, saudaraku, zaman di mana saya ngajar sekolah minggu. Anak-anak remaja itu nakal, saudaraku ya. Saya ngajar 10 hukum Taurat. Ada satu anak remaja ngomong, Lause, bukan 10, 11. Apa itu 11? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Yang 11, jangan ketahuan, katanya, saudaraku. Jadi saudara sekalian, anak-anak itu nakal memang remaja-remaja itu. Nah, saudara sekalian, mari kita kembali. Saudara-saudara, guru kebenaran, tahu apa? Hanya tahu hidup benar. Nah, saudaraku, kadang kita begitu. Tapi lewat peristiwa itu, saudaraku, Tuhan mengajar mereka. Tuhan mengajar Paulus dan murid-muridnya. Apa yang selama ini kau raih di hadapan Tuhan itu, nothing, man. Tidak menjadi apa-apa, man. Jadi sebenarnya manusia harus belajar merendahkan diri. Manusia harus belajar merendahkan diri di depan Tuhan. Manusia apa segala yang dimiliki itu tidak pantaslah untuk menjadikan suatu kesombongan hidup, saudaraku. Yes. Kadang kita seperti itu. Zaman COVID menghajar kita habis-habisan untuk belajar rendah hati, saudaraku. Dulu kita itu seperti apa? Uang kita pakai itu foya-foyakan. Apapun kita beli, yang paling mahal pun beli, saudaraku. Ya. Ketika kita melihat apa yang kita punya sekarang semua mulai habis, timbul ketakutan, takut kita kehilangan segala-galanya. Mungkin tanda kita sudah kehilangan segala-galanya, saudaraku. Saudara, ini mengajar kita. Jadi, Simon Petrus, dia merasa, aku orang berdosa ini. Karena tadi saya sudah mengajak Tuhan adu, duel. Siapa lebih hebat, siapa lebih ini, lebih itu. Manusia lupa diri, saudaraku. When men facing God, ketika manusia dalam segala kepunyaan dia miliki, dia bisa meremehkan Tuhan. Tuhan aja dia meremehkan. Dia remehkan apalagi manusia biasa. Hati-hati dalam poin ini, saudaraku. Hati-hati dalam poin ini. Manusia itu seperti itu, saudaraku. Nah, sekarang kita ke segmen Tuhan Yesus. Segmen Tuhan Yesus yang pertama, saudaraku. Hal yang pertama kan Tuhan menyuruh murid-muridnya, tebarkan jala, kita mau menjala ikan. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu, saudaraku? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa satu tidak ada ikan? Simon Petrus dan teman-temannya, pengalaman mereka puluhan tahun menangkap ikan, pintar membaca iklim dan arus air, pengalaman mereka itu tepat dan benar. Memang saat itu tidak ada ikan, saudaraku. Dan Tuhan Yesus tahu tidak ada ikan. Tapi kenapa Tuhan tetap menyuruh murid-muridnya untuk menebarkan jala? Karena Tuhan mau doing something. God doing miracle. Tuhan mau buat mujizat, saudaraku. Tuhan mau datangkan ikan. Memang satu sama sekali tidak ada ikan. Tuhan mau datangkan ikan. Ada suatu pelajaran lewat miracle, lewat mujizat untuk mengajar murid-muridnya, saudara sekalian. Apa yang mereka pikirkan, segala pengetahuan mereka, kemampuan mereka yang sudah paling tinggi, saudaraku, Tuhan mampu buat sesuatu yang lebih daripada itu. God doing miracle. Mujizat itu nyata, saudara sekalian. Nah, saudaraku, ketika mereka melihat 2 perahu penuh ikan itu, saudara sekalian, jelas sekali mereka menjadi kaget. Ya. Karena pengalaman mereka tidak ada ikan. Tuhan buat sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Yang tidak ada, Tuhan buat menjadi ada, saudaraku. Mereka begitu shock, begitu kaget, saudaraku. Maka Simon langsung mewakili murid-muridnya, mewakili teman-temannya berkata, Tuhan, you are God, living God. Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli kami, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang kami tidak tahu, yang kami tidak mampu, saudaraku. Nah, lewat Lukas ini, saudaraku, pasal 5 ini, Tuhan menggunakan peristiwa. Tidak ada ikan, Tuhan menggunakan kuasanya menelan ikan untuk mengajar murid-muridnya. Untuk berikan suatu pertemuan rohani yang baik, bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya.
Jalanmu, Simon Petrus dan teman-temanmu. Rancanganmu, Simon Petrus dan teman-temanmu, bukanlah jalanku, bukanlah rancanganku. Rancanganku ada sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang jauh lebih ke depan. Saudaraku, sebenarnya ketika God doing miracle itu tujuannya apa? Untuk bagian yang ketiga, yaitu memanggil mereka menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia, saudaraku. Jadi, bagi Yesus mengajar mereka adalah engkau menjadi nelayan-nelayan itu anugerah yang sudah lewat. Anugerah baru adalah menyongsong anugerah baru menjadi penjala ikan. Masih ingat the last part dari tema ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan, menyongsong anugerah yang baru. Tuhan ingin mengajar Simon dan teman-temannya, kau tidak boleh tenggelam dan bersandar dalam anugerah yang sudah lewat. Kau bukan nelayan lagi, tapi sekarang aku jadikan engkau menjadi penjala manusia, memberitakan Injil, menyongsong suatu panggilan, menuju soal anugerah baru, saudaraku, untuk menjalankan sampai akhir hidup, saudara sekalian. Ini materi untuk kita bahas, saudara sekalian. Nah, saudara-saudaraku, waktu kita belajar seperti ini, baru kita sadar, saudara sekalian. Seperti saya ini, saudaraku, kalau saudara mengikuti khotbah saya di Lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, saudara tahu peristiwa-peristiwa keseharian hidup saya, saudara membaca anugerah lama seperti apa, anugerah baru seperti apa, saudaraku. Jadi zaman di mana saya masih muda, saudaraku, waktu saya selesai sekolah SMA, masuk ke universitas, saudaraku, saya adalah pribadi yang suka sekali belajar, saudaraku. Saya ingin belajar ini, belajar ini, belajar ini. Semua saya ingin baca, saya ingin tahu, saudaraku. Saya keinginan belajarnya sangat tinggi. Tapi di tengah sekolah di universitas, kuliah di universitas, saudaraku, tingkat pertama saja saya sudah tidak kuliah karena tidak ada biaya, saudaraku. Nah, itu membawa aku hidup ke dunia orang malam, masuk ke dunia stres dan menuju dunia depresi, saudaraku. Seperti itu. Itu adalah jalan saya, saudaraku. Itu adalah jalan saya. Tapi Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanku, rancanganku adalah aku ingin sekolah tinggi-tinggi untuk menjadi, tapi bukan itu yang Tuhan mau, saudaraku. Lewat peristiwa kan, saudaraku, dan peristiwa aku mengalami depresi yang berat, ya, hampir bunuh diri, tidak menjadi siapa-siapa. Di sudut tangan Tuhan, God doing miracle. Tuhan membuat mujizat, saudaraku. Saya disembuhkan, saya ditolong, dihindar dari kematian, bunuh diri, saudaraku, dibawa kepada suatu pemahaman kerohanian yang baik, pengenalan kepada Tuhan Yesus, sampai rancangan Tuhan memasukkan saya masuk ke sekolah pendeta, saudaraku. Itu rancangan Tuhan, itu jalan Tuhan, saudaraku. Sampai kepada zaman di mana saya mengalami, setelah melayani 25 tahun, saudaraku, saya mengalami serangan jantung. Karena jantung saya, saudaraku, sudah ada 6 titik penyempitan. Itu sudah tidak mungkin. Tapi saya tetap bersikeras, saudaraku. 4 bulan saya fight for life. Saya terapi, saya makan obat tradisional Chinese, saya makan obat ini, obat itu, saya makan obat herbal untuk supaya jantungku ini semua bisa lancar kembali. Tapi tetap aja tidak. Itu adalah rancangan saya. Itu adalah jalan saya. Jalan Tuhan bukan seperti itu. Jalan Tuhan adalah membawa saya ke Penang, saudaraku. Ketemu dokter T.I. Singh dan dokter Talal, sehingga jantung saya dioperasi, saudaraku. Itu operasi itu memerlukan 9 jam, saudaraku. Dan dokternya itu, dokter Talal itu orang Mesir, saudaraku. Dan dia sangat muda. Waktu operasi selesai, dia sampai menyandar di tembok. Dia bilang capek sekali. 9 jam untuk operasi saya, saudaraku. Nah, ini jalan Tuhan, saudara sekalian. Termasuk hari ini, saudara sekalian. Saya masih Singapura dalam operasi mata. 2 bulan, 3 bulan lalu waktu di Jakarta, ini kanan sudah buta, komplikasi hipertensi dan diabetes, saudaraku. Mata kiri tinggal 16% penglihatannya, pendarahan terus menerus. Saya sudah berencana, karena dokter Jakarta sudah angkat tangan, tidak bisa. Saya berencana ya tinggal di rumah saja.
cari obat bagaimana supaya ini, juga berpikir nanti darahnya yang sudah keluar tuh bisa otomatis diserap oleh tubuh kok, makan obat-obat mata. Saudaraku, itu adalah jalanku, tapi bukan jalan Tuhan. Itulah rancanganku, tapi bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah, jalan Tuhan adalah membawa saya ke Singapura, ketemu dokter senior, Dr. Ronald Yu dan Dr. Ong Si Guan. Karena mata saya sudah hampir buta, 2 dokter terkenal itu operasi mata saya, sehingga saudaraku, hari ini saya boleh melihat 65% sampai 70%, saudara sekalian. Dan ini adalah rancangan Tuhan. Ini adalah jalan Tuhan, saudaraku. Untuk apa buat saya? Untuk menyongsong suatu anugerah baru. 3-4 minggu ke depan saya akan kembali ke Jakarta, menyongsong anugerah baru, melanjutkan panggilan menjadi penjala manusia, saudaraku. That is me. That is me. Akulah kesaksian hidup. Akulah buku hidup yang dibaca oleh setiap orang percaya. Akulah alat peraga di tangan Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Dan engkau dengar khotbah ini baik-baik, saudaraku. Saya tidak tahu engkau siapa, tapi mungkin hari ini engkau tidak punya ikan tanda kutip. Sudah sulit sekali, prestasimu sudah merosot tajam sekali. Penghargaanmu dari manusia kepada engkau pun hampir sudah minus, saudaraku. Dan engkau tidak tahu harus buat apa. Engkau lemah tak berdaya. Tapi you must remember, kau harus percaya, God, Tuhan Yesus itu mampu doing miracle. Bisa buat mukjizat. Tidak ada ikan buat Petrus dan teman-temannya. Dan memang tidak bisa. Tidak mungkin lagi. Tapi Tuhan membuat menjadi mungkin. Datanglah ikan 2 perahu. Hampir tenggelam itu perahu. Berkat melimpah, saudara sekalian. Aku mau khotbah hari ini, saudaraku. Saya tanya engkau. Mau engkau menyongsong baru? Menyongsong anugerah Tuhan yang baru? Kalau engkau mau menyongsong anugerah Tuhan yang baru, kau harus dengarin khotbah hari ini baik-baik. Kau tidak boleh putus harapan. Kau tidak boleh kehilangan harapan. Kau tidak boleh, sudahlah Pak Antoni, saya tidak tahu lagi harus buat apa. Saya pasar saja, saya udah nggak mau buat apa-apa. Kalau bisa saya juga ingin menyelesaikan diri ini, saya ingin habisi nyawa. You dengar firman ini, saudaraku. You still has hope. You still have hope. Kamu masih punya harapan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang kamu tidak pernah pikirkan. Kamu masih punya harapan. Lewat perikop ini, Tuhan memberikan suatu gambaran hidup untuk zaman kita. Tuhan tahu kok Petrus dan murid-murid tidak ada ikan. Tuhan tahu sekali, Tuhan tidak tanya mereka. Tuhan tahu kok engkau seperti apa sekarang. Tuhan tahu kok rancanganmu seperti apa. Tuhan tahu jalanmu seperti apa. Tuhan ingin menunjukkan suatu cara Tuhan untuk suatu anugerah baru buat saudara-saudara sekalian. Khotbah hari ini akan membuat engkau mengerti Tuhan yang besar. Kadang di tengah semua kesudahan tanpa ada ikan, tanpa ada penghasilan, tanpa ada pengharapan, dimensi God kita hilang. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, Tuhan buat mukjizat, Tuhan yang mencari semua hilang. Yang ada adalah terasa sekali ketidakmampuan kita. Merasa kita terpojok dan duduk tak berdaya, saudaraku, menjadi orang gak ada guna. Tapi kau adalah biji mata Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan itu peduli sekali. Lewat perikop ini, Tuhan mau ngajar kita, saudaraku. Tuhan mau ngajar kita. Tuhan mau meneguhkan kita. Song-songlah anugerah baru itu, saudaraku. You will see one day cara Tuhan bekerja dengan cara yang Tuhan, dengan keunikan Tuhan itu. Masing-masing kita akan dianugerahi anugerah yang baru dengan cara yang berbeda, anugerah yang tidak sama tapi new, saudaraku. Anugerah yang baru hanya dibutuhkan kau mengerti nggak khotbah hari ini. Perikop hari ini, saudaraku, dibutuhkan suatu spiritual quotient, SQ, yaitu kecerdasan rohani untuk mengerti, saudaraku. Kecerdasan rohani untuk mengerti air matamu, kecerdasan rohani untuk mengerti kesulitanmu, kecerdasan rohani untuk mengerti tantangan kamu hadapi sekarang, kecerdasan rohani untuk mengerti zaman pandemik seperti ini, saudaraku. Zaman sulit bukan main seperti ini. Sehingga kecerdasan rohani itu membawa engkau mengerti rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang day by day, week by week, month by month, yang akan direalisasikan dalam hidupmu masing-masing, saudaraku. Mengerti engkau?
Jelaskan khotbah hari ini, jemaat sekalian. Jelaskan maksud rencana Tuhan. Selama ini kau bingung, saya tidak tahu lagi Pak. Saya tidak bisa lihat Pak. Saya nggak ngerti Pak. Today, waktu you dengar firman seperti ini, Tuhan buat engkau mengerti. Buat engkau jelas cara berpikirnya. Buat engkau tercelik mata rohani melihat tangan Tuhan still working. Tetap bekerja sampai hari, saudaraku. God can do miracle for you. Untuk suatu menyongsong suatu anugerah yang baru. You see your life now. Putus pacar. Tidak kuliah. Kehilangan orang kamu sayang. Kehilangan profesi. Bisnis sudah susah. Banyak sekali hutang yuk. Gak tahu harus buat apa. Tidak ada ikan lagi. Hari ini firman tiba kepada engkau. You trust God. You believe in God. Biarkan ia bekerja sesuai dengan jalannya. Biarkan ia bekerja sesuai dengan rancangannya. Nanti engkau baru mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Kau tidak akan sampai terus mengatakan, pergilah aku orang berdosa. Engkau mengatakan, terpujilah Tuhan yang besar. Baru saya tahu Pak Pendeta, maksud Tuhan begini ya Pak. One day, your statement will come like this, saudaraku. Begitu. Tetapi kalau engkau meremehkan Tuhan, blaming God, menghina dia, underestimate Him, maka suatu hari kau akan berkata sampai terus, pergilah Tuhan, aku orang berdosa. Mana kalimat yang kau pilih? Mana kalimat yang kau pilih, saudaraku? Pilihlah kalimat, terpujilah nama Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendalam kebaikan buat saya dan engkau, untuk menyongsong anugerah yang baru. Mengertikah engkau, saudara? Lihat dirimu masing-masing. Eyewetmu terlampau hitam karena kamu kurang tidur. Kesadaranmu tidak begitu tinggi karena engkau termenung terus. Engkau sebenarnya memilih jalan singkat untuk tidak mau hidup lagi. Engkau merasa apa yang kamu raih selama ini dengan sekian lama. Capek Pak, capek Pak. Kerja keras ini sekarang menjadi zero apa yang saya hadapi, saya dapatkan. Semua menjadi sirna, habis Pak. Dengan segala capek saya hari ini menjadi tidak ada apa-apa. Saya rasa hidup ini nothing Pak. No, you are something di hadapan Tuhan. Kau berharga. Masih ada anugerah baru bagi setiap kita seraku. Ingat part 4, bagian keempat dari tema, ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Kalaulah saya beranggapan saya itu sudah tidak ada gunanya pada zaman saya depresi, hari ini saya tidak jadi pendeta. Saya tidak ada gunanya pada zaman itu adalah jalanku, rancanganmu, tapi rancangan Tuhan, not like that. Rancangan Tuhan adalah menjadikan Anthony Chang itu pendeta. Melayani Tuhan sampai mati, saudaraku. Mengertikah engkau hari ini? Saya ingin khotbah ini menggetarkan jiwamu. Saya ingin khotbah ini menggelora di hatimu. Saya ingin khotbah ini seperti kekuatan memberikan engkau semangat hidup. Saya ingin khotbah ini mendatangkan suatu pemikiran yang kuat tentang Tuhan. Dimensi Godmu menjadi kuat bahwa engkau masih berharga dan dipakai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kau seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang majelis yang sudah lama, sudah tidak bersinar lagi, sudah merasa enggak perlu lagi, udah capek melayani Tuhan, hari ini firman ini seperti kekuatan listrik yang megawatt untuk menghidupkan kembali semangatmu bahwa engkau masih dipakai Tuhan untuk menyongsong suatu anugerah yang baru. Baik engkau yang ada di kota-kota Indonesia maupun di luar negeri, yang hari ini mungkin di negaramu itu subuh, siang, malam, atau pagi, saudara-saudara sekalian. Di dalam segala kegiatan aktivitasmu, mungkin seorang businessman, seorang ibu rumah tangga, seorang opa atau oma yang hari tuanya you depresi, atau you seorang pemuda yang cita-citanya tinggi sekali, hari ini tidak bisa buat apa-apa, atau engkau kehilangan kasih sayang, dengarkan khotbah ini. Tuhan peduli engkau. Tuhan mau kasih rancangan yang bagus, jalan Tuhan yang paling baik for you. Tuhan mau memberi engkau menyongsong anugerah yang baru. Dengarkan firman ini. Jika engkau mendengar firman ini,
buka hatimu dengan baik. Terima semua firman dalam hatimu dan percaya Tuhan akan melakukannya tepat pada waktunya, on time. Pertolongan Tuhan itu, mujizat Tuhan itu, cara Tuhan bekerja itu, on time, tepat pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Jemaat sekalian, lihat dirimu masing-masing. Tuhan ingin berbicara ke dalam hatimu. Tuhan ingin menyongsong engkau dengan anugerah demi anugerah yang baru. Tuhan mau membawa engkau kepada suatu pengertian yang baik dalam kecerdasan rohani lewat peristiwa-peristiwa yang kau alami sampai hari ini. Sadarkah engkau? Cerdikkah rohanimu? Tajamkah pikiranmu untuk melihat bagian-bagian peristiwa yang kau alami itu? Tuhan ingin menunjukkan, Tuhan ingin tunjukkan. I will do something. I will do something for you. I will do something for you. Mengertikah engkau? Kau doa sendiri-sendiri. Jangan sampai kepedihan hati. Jangan sampai stres dan depresi. Jangan sampai akar pahit dan tawar hati membuat engkau tidak bisa melihat Tuhan sedang bekerja. God is still working for you. Doa dalam hatimu, pada saat engkau ikut ibadah seperti ini, Tuhan sedang memperbaharui kau. Tuhan sedang mencelikkan mata rohani. Tuhan sedang bekerja di zaman pandemik ini. Kau doa sendiri-sendiri. Mungkin bagimu sudah tidak ada pintu, sudah tidak ada jalan. Tapi Tuhan bilang, akulah pintu, akulah jalan. Mungkin bagimu, dengan segala kepintaranmu kau rasa sudah mentok jalannya. Tuhan mampu buat mujizat. God doing miracle. Tuhan, inilah kami ini Tuhan, yang hidup pada masa-masa seperti ini, masa pandemik di zaman kami Tuhan. Kami tidak sejaman dengan murid-murid-Mu, tapi kami seiman, walaupun kami tidak melihat Engkau Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Allah yang Immanuel selalu menyertai kami. Hamba berdoa Tuhan, kepada setiap umat yang sedang mendengar firman hari ini. Tangan Tuhan berkuasa untuk melakukan berbagai mukjizat. Tangan Tuhan berkuasa untuk memberikan pembaharuan hidup, pembaharuan kerohanian. Lewat peristiwa-peristiwa yang kami alami, Tuhan mampu menjadikan itu sebagai suatu turning point, sebagai suatu batu loncatan untuk masuk ke dalam panggilan anugerah yang berikutnya, ke dalam anugerah yang baru yang Tuhan sediakan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur. Suatu hari kami akan berkata, terpujilah nama Tuhan. Thank you Jesus. Berkati umat-Mu dimanapun, di kota manapun, di belahan bumi ini saudara sekalian. Tuhan, hamba berdoa, tangan-Mu diletakkan di atas kepala mereka, memberi hikmat pengertian yang baik tentang hidup. Tangan-Mu diletakkan di hati mereka, memberi mereka keteguhan hati, sehingga terjadi sinkronisasi hati dan pikiran, sehingga pemahaman tentang Tuhan bertambah, iman mereka bertumbuh, dan kedekatan dengan Tuhan menjadi sangat kuat untuk memahami setiap rencana Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan, bukan rancangan kami. Jalan kami Tuhan, bukan jalan-Mu. Beritakanlah kepada kami, kasih taulah kami Tuhan, segala rancangan-Mu dan segala jalan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Hamba berdoa, anugerah Tuhan tiba kepada jemaat. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, anugerah yang baru disongsongkan kepada jemaat, sehingga mereka hidup melihat Tuhan yang besar. Dengar hamba-Mu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.